Bagi jamaah yang ada di belakang layar yang ada di sebelah kiri, ya kami mohon untuk ya kepada PIC dari multimedia, mohon juga untuk mengecek sekali lagi. Menjaga ketertiban kita di dalam masjid. Sekali lagi, kita tujuannya baik. Mari kita jaga juga rumah yang sangat baik ini, rumah Allah ini, ya. Apabila nanti Ustadz masuk ataupun keluar, saya mau ada kesepakatan antara kita semuanya, panitia dan jamaah. Mohon berikan saja ruang untuk Ustadz keluar, sudah cukup. Tidak perlu kita menunjukkan baik. Boleh kita kagum kepada beliau, tapi tidak usah kita tunjukkan dengan cara harus merebut beliau biar foto sama kita atau lainnya. Kajian beliau kita amalkan, insya Allah secara batin kita sudah terikat kepada beliau, insya Allah kepada orang yang kita kagumi. Untuk itu beliau masuk, beliau keluar nantinya, mohon kita tenang saja. Cukup doakan beliau sehat selalu dalam lindungan Allah agar senantiasa dijaga, agar kita terus dapat bisa belajar dari beliau, ya, mengambil ilmu-ilmu dari beliau, ya. Ya, tenang saja. Tidak perlu kita harus, ya, dan tidak perlu ada tepuk tangan sekali lagi, ya. Dan tidak perlu ada tepuk tangan. Apapun sifatnya yang membuat kita senang, mari kita takbirkan saja. Kalimat takbir itu lebih baik daripada kita harus bertepuk tangan. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, dan mungkin dari tadi kami informasikan ada satu informasi kepada Bapak atas nama Irwansyah dari Gria Martubung, dicari dan ditunggu keluarganya dari ba'da maghrib tadi di depan gerbang mana? Di depan gerbang masjid, ya, di depan gerbang masjid. Mohon kepada Pak Irwansyah dari Gria Martubung untuk menjumpai keluarganya. Siapa tahu ada kabar gembira yang harus disampaikan dari sekarang. Ya, amin, insyaallah. Baik, setelah ataupun sekarang, nantinya apabila ada dari jamaah yang menemukan sesuatu dari milik saudara-saudara kita, seperti yang tersampaikan tadi, ada yang hilang kunci motor, ada yang hilang kunci mobil, mohon setelah kajian ini, apapun yang Anda temukan, mohon dikumpulkan atau dilaporkan, ya itu ada, itu kunci kereta, ke kantor BKM saja. Ya, nanti atau boleh di estafetkan aja, dioper ke depan, ya. Nanti bagi yang kehilangan diambil ke kantor BKM, ya. Sekali lagi untuk layar yang di sebelah kiri, ya, yang berdiri di situ mohon nanti speakernya jatuh, screennya jatuh, kena saudara-saudara kita, Bang. Ya, mohon untuk tidak berdiri di situ, Pak. Ya, ini lagi memberi ruang untuk Ustadz jalan sebentar. Ya, bentar. Ya.
Pertanyaan boleh dikumpul. Kalaupun nantinya tidak bisa dijawab semuanya, mohon dengan kelapangan hati, ya. Sekali lagi, setelah ini nantinya baik itu Ustadz datang ataupun Ustadz pergi, kita semuanya bisa menunjukkan akhlak hakikat seorang muslim dan muslimah. Kita tertib saja, kita biarkan Ustadz pulang dan melanjutkan pekerjaan ataupun kegiatan beliau berikutnya. Insya Allah besok pagi akan dilanjutkan dengan kegiatan subuh akbar di Masjid Agung Kota Binjai. Jadi kalau antum punya rasa kagum, antum punya rasa hormat, tidak perlu ditunjukkan dengan merebut mereka ataupun berfoto, ya. Besok saja. Besok kita hadir kembali ikut dengar kajian beliau lagi. Kepada panitia, sepertinya ada butuh satu kabel power, ya. Ya, mohon. Ini biar misty fan ataupun kipas air yang ada di dalam bisa lebih hidup.
Ya, mohon selain dari perwakilan dari BKM ataupun Yayasan Masjid Al Jihad dan tim Ustadz Abdul Somad, ya, mohon untuk tidak ada yang di atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah fala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalim wa radiyallahu anhu ila ashabihi ajmain amma ba'du. Baiklah jamaah sekalian, alhamdulillah untuk sesi kali ini kita kembali bertemu sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Bersama-sama kita jaga agar semua jamaah yang hadir, baik yang di dalam masjid, yang di belakang, yang di luar, semuanya dapat mengikuti pengajian dengan hikmat. Jadi kami mohon bagi kita yang alhamdulillah berada di dalam, mohon untuk menjaga kondusivitas daripada acara ini. Bapak Ibu hadirin serta jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Ustadz akan menyampaikan tausiah kepada kita sekalian, dan tentunya itu yang menjadi hal yang kita nanti-nantikan, terlebih dahulu kami mohon kesediaan kepada Ketua Yayasan Masjid Al Jihad Medan untuk menyampaikan sambutan dalam acara Ngaji Akbar bersama Al-Ustadz Abdul Somad LCMA yang dipersembahkan oleh Sedekah Bareng, Ngaji Bareng, dan Yayasan Masjid Al Jihad Medan. Kepada Profesor As'ad, waktu dan tempat kami haturkan. Ya, Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Ini Kori membaca Quran Ustadz. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ustadz Haji Abdul Somad LCMA yang telah dari tadi siang itu berada di Masjid Al Jihad. Yang kami hormati para adik-adik kami dari Ngaji Bareng, Sedekah Bareng. Ini luar biasa kalau anak-anak muda bertindak bisa mengumpulkan orang 10.000, saya pun bingung. Kalau kami sama Ustaz Somad yang umurnya 55 ke atas nggak mampu lagi Ustaz ya. Tapi yang jelas kata Ustaz Abdul Somad, kalau Ustaznya bagus, marketingnya bagus, insya Allah dakwah Islam ke depan akan semakin luar biasa. Allahu Akbar. Terakhir barangkali saya tidak perpanjang kalam. Terima kasih kepada para jemaah, terutama ibu-ibu kami yang di jalan. Saya tadi waktu pulang saya lihat luar biasa antusiasnya. Buka tikar di tengah jalan, memang luar biasa. Kita masih di dalam masjid, ibu-ibu sana tuh di tengah jalan dia buka. Ini luar biasa rasa keimanan, barangkali rasa cinta kepada Ustadz Abdul Somad, rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Allahu Akbar. Terakhir saya pikir itulah yang boleh kami sampaikan. Mudah-mudahan masjid ini terbuka bagi kita semua untuk kemaslahatan umat sebagai akhirnya kita menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Masjid Al Jihad Medan, dan sambutan yang terakhir dari Ketua ataupun founder dari Sedekah Bareng dan Ngaji Bareng pada Saudara David. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan di rumah Allah ini. Saya lihat begitu antusias jamaah baik dari laki-laki dan perempuan. Kami dari Sedekah Bareng
mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasamanya. Begitu juga dengan para sponsor, dengan para Yayasan Al Jihad yang begitu kerja keras. Kita mempersiapkan ini 2 hari. Saya berharap capeknya teman-teman yang loading, yang 2 hari 2 malam itu bisa dibalas dengan jamaah yang tertib di sini. Saya mohon, Allahu Akbar. Sekali lagi saya bilang, mari kita manfaatkan Ustadz Somad yang berada di kota kita ini, dan tidak semua kota bisa mendapat rezeki seperti ini. Mari kita serasi ilmunya, jangan kita kagumi orangnya, kita kagumi ilmunya. Kata itu pesan beliau. Jadi bagi saya, jadi saya pikir sekali lagi kami dari Sedekah Bareng, apabila jamaah bisa bekerja sama, kita terus akan memanggilkan ustadz-ustadz. Kita akan buat acara yang sebaik mungkin ke depannya. Itu jika semua jamaah bisa bekerja sama. Sekali lagi nanti khusus untuk nanti pada saat pulang, tolong diberi jalan ya, agar ustadz juga kita hargailah. Siapa lagi kalau bukan kita yang menghargai guru kita ya. Boleh ngefan, boleh idola, tapi tetap dalam pakem-pakem yang ada gitu ya. Saya mungkin begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kagum ilmunya, tapi jangan orangnya, gitu Ustaz. Mungkin penafsiran unzur makola wala tanzur mankola. Kita lihat apa yang dikatakan, walaupun kita tidak harus melihat siapa yang mengatakan. Insya Allah ilmunya bisa kekal, ya. Walaupun orangnya tidak kekal, tapi kalau kita dengarkan apa yang disampaikannya, bisa seterusnya abadi dalam diri kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, tidak perlu memperpanjang kalam. Insya Allah langsung saja tausiah hari ini bersama dengan Ustaz Abdul Somad yang insya Allah akan selesai pukul 3. Kitanya siap, Ustadznya siap, jangan-jangan. Insya Allah langsung saja akan kita persilakan kepada Al-Ustadz Abdul Somad LCMA dengan takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Tadi saya menduga sesudah sholat maghrib istirahat, habis itu sholat isya, ini jamaah akan berkurang. Ternyata sedikit pun tak bergeming. Masya Allah. Apalah agaknya rahasianya? Setelah berbicara dengan Pak Profesor, barulah saya menemukan jawabannya. Ternyata masjid ini didirikan dengan penuh perjuangan. Jadi barokah orang-orang yang dulu berjuang, mereka sudah meninggal, mengalir pahalanya semua ke makam-makam mereka. Itu pertama. Yang kedua, karena jamaah Medan ini punya paket. Kalau tak ada paket, mana kenal dia sama saya? Jamaah yang kenal sama saya itu 2 saja. Ada signal, ada paket. Ustadz, makmum di mana baca Fatihah? Di tempat dia lah. Mana ada lagi? 3 mazhab tentang masalah makmum membaca Fatihah. 3 mazhab. Pertama, mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Ketika Ustadz Al-Mukarram, Ustazuna Ustadz Ja'far Hasibuan membaca Al-Fatihah tadi, maka makmum diam. Setelah selesai dia baca Fatihah, maka dalam mazhab Syafi'i makmum membaca Fatihah. Dalilnya, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, kalau tak baca Fatihah. Mazhab Syafi'i baca. Yang kedua, mazhab Hanafi, makmum tak baca Fatihah sama sekali. Dalilnya, Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Yang ketiga, mazhab Maliki,
Kalau solatnya jahar, solat maghrib, solat isya, solat subuh, solat tarawih, solat witir, solat jumat, maka makmum tak perlu baca Fatihah karena telinga makmum sudah mendengar bacaan imam. Tapi solat zuhur dan solat asar makmum baca Fatihah karena dia tak mendengar bacaan imam. Maka dalam masalah baca Fatihah bagi makmum 3 mazhab. Mazhab Syafi'i wajib baca, wajib Hanafi tak perlu baca, mazhab Maliki tengok dulu solat jahar apa solat sir. Nah, kapan kalau kita ikut mazhab Syafi'i makmum baca, kapan dia baca? 2 pendapat. Yang pertama, selesai imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Situ dia baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sedangkan pendapat yang kedua diikutinya bacaan imam. Nah, ini pendapat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau serentak dia dengan imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maka selesai imam baca Fatihah, dia tak membaca lagi. Nah, Ustaz, pendapat mana yang Ustaz pilih? Saya membaca Al-Fatihah setelah imam baca Fatihah. Mana cukup waktu? Ada jamaah yang komplain sama saya, kalau saya baca Fatihah setelah imam tak cukup waktu. Ente baca Fatihahnya pakai lagu apa? Baca Fatihah tak sampai 2 menit, sebentar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Dah. Yang pula membaca macam Muammar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah seminggu baru selesai. Bagaimana saya mengerjakan solat dalam perjalanan? Seperti di dalam kereta, sementara kita berada di arah kiblat yang benar. Antum pakai jamak qashar, jamak takdim atau jamak takhir. Misalnya dari Medan mau ke Rantau Perapat, berangkat jam berapa? Jam 11. Maka nanti sampai di Rantau antum jamak takhir. Solat asar, setelah itu ditarik zuhur 2 rakaat jamak qashar. Jadi jangan antum solat di dalam kereta itu. Antum solat, walaupun boleh solat di kendaraan, tapi karena arah kiblat, wudu, maka lebih afdal antum jamak qashar. Berapa jarak jamak qashar? 89 kilometer. Yang saya pakai dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Berapa lama boleh jamak qashar? 4 hari 4 malam, tidak hitung pergi dan pulang. Nah, jadi saya tadi jamak qashar maghrib dengan isya. Maghrib tetap 3, isya 2. Yang pula 1,5 maghrib. Apa hukumnya makmum diimami oleh imam yang masih dalam keadaan tak suci hadas? Apakah sah solatnya? Tak sah solat. Tidak sah solat kalau imam itu tidak berwudu atau batal atau tak cukup rukun syarat. Maka al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Kalau batal solat imam, maka batal solat makmum. Terkentut imam, maka imam tak boleh malu. Jangan malu, jangan dilanjutkannya, dia harus berhenti. Maka yang di belakang imam itu mestilah orang yang layak jadi imam. Makanya kalau antum tak betul-betul siap jadi imam, maka jangan di belakang imam. Apalagi solatnya solat maghrib, solat isya. Kalau solat zuhur tak apa-apa. Solat zuhur kan tak berbunyi, modal takbir aja itu. Allahu Akbar. Apa hukumnya makmum? Pokoknya jadi imam tuh harus pakai kain sarung. Mungkin tadi celananya terpercik najis, na'udzubillah keluar mazi banyak, maka siapkan sarung, bersih-bersih, barulah dia maju menjadi imam.
Ustadz, bolehkah talfik mazhab dalam satu solat? Bagaimana penjelasan, bagaimana talfik mazhab dalam satu solat? Saya amat sangat mengatakan jangan talfik. Karena talfik itu nanti ujung-ujungnya tatabbu' rukhas, mencari enak-enak gampang-gampangnya. Tapi saya suka perbandingan mazhab untuk menjelaskan ke umat supaya tahu bahwa ini ulama berijtihad, saling menghormati. Tapi dalam pengamalan maka saya tidak mencampur mazhab. Nah, jadi tetaplah kita istiqamah pakai mazhab Syafi'i, itu yang kita amalkan. Bagaimana penjelasan tauhid salasah? Yang pertama tauhid uluhiyah, bahwa yang disembah hanya Allah saja. Yang kedua tauhid rububiyah, Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah mengasih rezeki, Allah memelihara. Yang ketiga tauhid asma was sifat, nama dan sifat Allah hanya boleh diambil dari Quran dan Sunnah, tak boleh dibuat nama-nama yang sesuai tanpa dari sumber Quran Sunnah. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat, ini ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Sedangkan saya tauhid pakai akidah Asy'ari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Itu dulu yang kami pelajari. Waktu sanawiyah kitabnya Al-Husunul Hamidiyah. Waktu aliyah pindah Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Jadi tentang masalah akidah saya pakai akidah Asy'ari. Sedangkan yang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu tauhid Imam Ibnu Taimiyah. Ibu saya masuk Islam, alhamdulillah. Lalu masuk Kristen balik. Ibu saya masuk Islam waktu dia nikah. Sesudah itu Kristen dia balik, cerai sama bapak saya. Terakhir masuk Kristen ketika menikah ini. Apakah ibu saya masih diterima untuk masuk Islam lagi? Ya. Innalladzina amanu beriman, summa kafaru kafir, summa amanu beriman, summa kafaru kafir lagi, summa zdadu kufran. Kafir dia lagi. Lam tuqbala taubatuhum, maka tak diterima taubatnya. Nah, dia nih sudah pernah Islam, kafir dia, mau masuk Islam dia balik, terima. Tapi ini disampaikan bagi yang sudah terjadi. Kalau ada orang mu'alaf masuk Islam, jangan antum ceramahkan gitu. Kau udah masuk Islam, nanti kalau kau mau keluar, boleh keluar kejap aja, nanti masuk balik dia. Jangan. Antum sampaikan gitu. Apakah sebagai muslim saya berdosa makan minum masakan ibu saya, tinggal serumah dengan dia? Maka kalau dia tidak Islam, dia bersih tapi dia tak suci. Bersih, rumah makan saya pergi ke Taiwan, rumah makan bersih, airport bersih, tapi tak suci. Karena mereka tidak mengenal suci. Nazafah bersih, taharah suci. Sedangkan kita disuruh taharah suci. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Maka orang kita suci, dia tak suci. Oleh sebab itu maka belum, walaupun dia tidak makan babi, walaupun dia tak makan hotdog, tapi dia tidak suci. Oleh sebab itu dakwah, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ibu ni balik masuk Islam bil hikmah, dengan kata-kata santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau dia mau berdebat, wajadilhum, debat dia billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Apakah saya sebagai muslim yang soleh bisa menarik ibu adik-adik saya ke dalam surga? Ya, hadisnya Sahih Bukhari. Ketika orang Islam disuruh masuk ke dalam surga, masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata mereka? Ya Allah, aku mau masuk surga, tapi kawanku yang dulu sama-sama di Masjid Al-Jihad, kenapa tak ada sekarang? Rupanya kawan itu sedang transit 6 jam. Maka kata Allah Ta'ala, kau masuk ke dalam neraka, tapi badan kau dikasih protek, kau tidak terkena api neraka. Cari kawanmu itu, walaupun ada iman sebesar biji sawi, maka selamatkan dia. Itulah syafaat orang soleh, orang beriman. Makanya jamaah datang mengirim kertas ke saya. Hai Ustadz Abdul Somad,
pandanglah wajah-wajah kami ini. Kalau Ustadz nanti masuk surga, ketika tidak melihat wajah kami, tolong cari kami dalam neraka, katanya. Saya bilang, ente copy paste dari video Ustadz Adi Hidayat ini. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Jika kita beriman dengan imam yang berkunut, apakah wajib kita mengangkat tangan dan berkata amin? Walaupun mazhab Hambali, datanglah orang bermazhab Hambali. Aku bermazhab Hambali, subuh tidak pakai kunut subuh. Jumpa dia kepada Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Namanya Ahmad bin Hambal, nama populernya Hambali. Meninggal tahun 241, makamnya di Baghdad, Irak. Hai Imam Hambali, ya aku ikut engkau, tak baca kunut subuh. Mantap. Bagaimana kalau aku sholat subuh, ternyata imamnya bermazhab Syafi'i? Apakah aku tetap dengan Hambali? Aku ikut mengaminkan. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Nassa alaihi Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan secara teks nas, kau angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Cuma 5 yang diaminkan, sisanya tak diaminkan, karena yang 5 itu doa. Sedangkan yang sisanya itu sana artinya puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, bagi yang tak hafal, apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, aku mau baca apa. Apa pula kau tengok-tengok mulut aku? Apa syarat-syarat bermazhab Pak Ustadz? Berguru. Makanya antum berguru. Antum sekolah di mana? Saya sekolah di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Berarti mazhabnya Syafi'i. Kenapa? Karena Tebu Ireng itu didirikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari punya guru. Siapa nama gurunya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Minangkabau. Maka Syekh Ahmad Khatib punya murid, itulah mendirikan pesantren Tebu Ireng Jombang, mazhabnya Syafi'i. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya murid, namanya Syekh Hasan Maksum. Pulang ke Medan, diangkat menjadi mufti kerajaan Melayu Delhi. Murid-murid Syekh Hasan Maksum diantaranya adalah Syekh Arsyad Al-Banjari. Arsyad Al-Banjari pula Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Muhammad Arsyad Thalib Lubis dan kawan-kawan mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Makanya Al-Wasliyah itu mazhabnya Syafi'i, sama dengan Nahdlatul Ulama Syafi'i. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau tadi punya murid namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pulang ke Bukit Tinggi, mendirikan pesantren di Candung, mendirikan ormas namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat, Al-Wasliyah di Sumatera Utara, Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Tiga-tiga bermazhab Syafi'i. Saya tak mau lah ikut mazhab Syafi'i Pak Ustadz. Berarti kau punya mazhab baru, imam mazhab lente. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu kalau kau tak tahu. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti As-Syafi'i. Al-Hafiz, Al-Hafiz artinya hafal hadis. Berapa hafal di hadis? Mi'atai alf hadis. Aku hafal 200.000 hadis. 200.000 hadis berkecamuk di kepalanya. Dan dia ikut mazhab Syafi'i. Tiba-tiba ada ustadz hafal cuma 2 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Dan mengaku tidak bermazhab. Saya langsung ke Quran was sunnah. Pret. Bohong. Kau pasti ikut imam, cuman tak kau sebut imamnya siapa. Sedangkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, gelarnya Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz, tetap juga di ujung namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i.
maka kita ikut mazhab Syafi'i. Doakan kami Ustaz jadi penghafal Al-Quran. Nanti di akhir majlis kita berdoa kepada Allah supaya anak cucu kita hafal Quran. Kita doakan supaya 30 juz. Tak bisa 30 juz, juz 30 pun jadilah. Apa maksud tajussim? Tajussim diambil dari kata jisim. Jisim artinya badan. Tajussim membadankan Tuhan. Tajussim memfisikalisasikan Tuhan. Tuhan berfisik. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah. Yauma yukshafu an saqin, kaki Allah. Dhahikallah, Allah ketawa. Allah duduk. Thumastawa 'alal 'arsy, Allah duduk di atas kursi. Al-istiwa wal istiqrar wal julus. Artinya memfisikalisasikan Tuhan. Itu namanya tajussim. Apa yang dimaksud dengan tasbih? Tasbih diambil dari kata syabih. Anta syabihun bi fulan. Engkau mirip betul sama dia. Maka ketika dikatakan tasbih, mirip membuat sifat Tuhan yang mirip dengan sifat manusia. Contohnya, in atani yamshi, kalau hambaku mendekatkan diriku berjalan, ataituhu harwalah, aku akan mendekat dia berlari. Macam mana Tuhan berlari? Maraton dia. Maka sifat-sifat yang menyamai makhluk mesti ditakwil. Itu mazhab Asy'ari. Tapi jangan katakan ini mazhab batil, Asy'ari yang mentakwil. Imam Asy'ari menyusun takwil dari kalangan salaf. Jadi salaf itu pun dulu mentakwil. Mana contohnya? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua yang di atas dunia ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal wajah Tuhanmu. Ini ayat membingungkan. Semuanya binasa, yang kekal tinggal wajah Tuhanmu. Jadi gimana bentuk Tuhan? Wajahnya aja. Yang lain binasa. Macam Angry Bird lah dia. Maka ayat ini takwil, karena nanti bisa orang jatuh pada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Abdul Somad binasa semua, yang tinggal cuman kepalanya aja. Kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal wajah Tuhanmu. Kata Imam Bukhari, makna wajah Tuhanmu di situ mulkuhu, kekuasaan Tuhanmu. Imam Bukhari pun mentakwil. Jadi jangan ketika saya mentakwil, jangan ikut kajian Abdul Somad, dia mentakwil. Imam Bukhari mentakwil. Takwil itu bagian dari salaf. Siapakah pencetusnya? Pencetus tajussim ini bisa antum baca dalam kitab As-Salafiyah Al-Wahhabiyah, Juzuruha wa Atwaruha, yang ditulis oleh Syekh Al-Habib Sayyid Hasan As-Saqab dari Yordania. Di situ disebutkannya sejarah tajussim, tasbih dari awal munculnya sampailah zaman sekarang. Download gratis di internet. Saya punya dalam bentuk PDF. Saya tak punya Pak Ustaz, beli paket, download. Sejauh mana konsistensi kita dalam bermazhab? Bagaimana tanggapan bila dalam satu ibadah ada gerakan maupun bacaan yang tak satu mazhab? Misalnya berwudu, sholat, sehingga melaksanakannya campur-campur. Kok bisa antum campur-campur? Berarti antum ahli mazhab. Sedangkan satu mazhab aja orang pusing. Kalau mau kuliah di Al-Azhar, nama mesti 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Banyaklah waktu daftar, banyak tak tahu. Nama atuknya tak tahu, nama unyangnya tak tahu. Siapa namanya? Siapa? Telepon ke kampung, bapaknya pun tak tahu siapa nama ayahnya. Saya alhamdulillah sampai 4 tahu saya. Lalu kemudian di bawah al-jinsiyah, dari mana? Nationality, Indonesian. Lalu kemudian al-mazhab. Mazhab kamu apa? Syafi'i. Kawan-kawan saya yang dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani, Thailand, semua menulis mazhab Syafi'i. Datang kawan saya dari Jawa Timur, dibuatnya mazhab Hanafi. Loh, kok pilih Hanafi? Bukunya tipis-tipis gitu dia. Dipilihnya Hanafi. Ada sekarang kawan saya, ustadznya, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tak usah campur-campur mazhab. Tapi andai antum campur, andai tercampur, misalnya antum SMP-nya Muhammadiyah, habis itu pindah ke Al-Wasliyah, tentu bercampur-campur. Di Al-Wasliyah diajarkan bismillahnya jahar,
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wuduknya diajarkan Muhammadiyah, menyapu kepalanya semua. Nah, itu tidak membatalkan. Yang tak boleh itu kalau antum campur membatalkan, itu tak bisa. Contoh, antum ambil wuduknya cara Syafi'i. Ambil air, antum sapu sedikit aja. Sedikit aja. Habis itu ambil air ke telinga. Habis itu antum pergi undangan. Pas undangan antum salam sama mempelai perempuan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Udah habis itu selesai pulang. Salat antum di musalla. Allah. Kawan antum nanya, kau tadi kan udah megang tangan mempelai perempuan. Tak bersahwat aku. Dalam mazhab Maliki kau tak bersahwat kan tak batal. Ini sudah kacau karena cara wuduknya tadi cara Syafi'i. Kalau mau tak batal tak bersahwat pakai cara Maliki. Bagaimana cara wuduk cara Maliki? Basahkan tangan, sapu dari depan ke belakang, maju ke depan, menyambung ke telinga. Kacau Pak Ustaz, jangan campur mazhab. Jangan campur mazhab. Satu aja supaya jangan terjebak dalam tatabbu' rukhas. Tatabbu' mencari-cari, rukhas mudah-mudahnya aja. Nanti pas giliran berwudu disentuhnya perempuan. Habis itu sholat dah. Kok kenapa tak wudu lagi? Tak batal. Menurut Hanafi kan bersentuhan tak batal. Bersentuhan tak batal kata dia. Ya, pas hari raya kurban, Hanafi wajib kurban. Kok kenapa tak berkurban? Sunat muakkad menurut Syafi'i. Ini tak betul. Tetap rukhas namanya. Sedangkan kita ini beribadah disuruh wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah kepada Allah mukhlisin. Jangan cari-cari celah, jangan cari-cari kemudahan-kemudahan. Bagaimana bila dalam beribadah kita tidak mengikuti ajaran satu mazhab? Maksudnya dalam beribadah sekedar ikut-ikutan saja tanpa mengetahui dalilnya. Kita tidak disuruh tahu dalilnya detail, enggak. Yang penting umum aja. Kenapa kau sholat? Wa aqimus sholah. Kenapa kau bayar zakat? Wa atuz zakah. Kenapa kau ikut pengajian? Pokoknya adalah dalilnya itu. Nah itu. Yang tak boleh itu ikut-ikutan. Antum tidak dituntut untuk mengetahui dalil detail. Mana mungkin? Antum insinyur, antum dokter gigi, mengurus urat-urat gigi lagi. Mengurus dalil-dalil Quran, hadis, ijma', qiyas, arumang qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istisam, pecahlah kepala. Nah, jadi kita tak itu sama macam naik pesawat. Yang penting antum dapat boarding duduk. Dah, tak dituntut antum mesti datang ke pilot. Pak pilot, ini minyak ni kemana aja perginya? Ini pesawat ni di mana letak businya? Berapa letaknya? Ada tak karburatornya? Tak perlu antum tahu itu detail-detail. Saya sudah menikah 22 tahun, alhamdulillah. Tapi sampai saat ini saya tidak diberikan kepercayaan untuk memegang uang oleh suami. Saya sudah ikhlas, tapi masih ada rasa tertekan di batin. Mohon tanggapan Pak Ustaz. Di dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tak ada hak bapak. Setuju? Nampak? Situ. Maka kalau mau memancing ada tak jamaah perempuan, ucapkanlah kata kunci. Saya coba beberapa kali. Di dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tak ada hak bapak. Maka di dalam gaji, slip gaji bapak itu ada 5 hak ibu. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ini belanja makan, ini belanja pakaian, ini tempat tinggal, ini pendidikan. Aslinya bapak mendidik ibu itu. Kalau tak sanggup carikan guru mengaji, carikan guru fikih, karena dia dulu tak belajar agama. Perhatian, diperhatikanlah dia. Cantiknya baju adik abang. Insyaallah. Makanya Nabi SAW tak pernah memanggil Aisyah itu dengan panggilan Aisyah, Aisyah, tak pernah. Tapi dipanggilnya ya Humaira, wahai engkau yang kulitmu putih kemerah-merahan. Makanya bapak balik dari sini panggillah bini ya Humaira. Boleh saya panggil bini saya Humaira Pak Ustaz? Boleh saya bilang. Tapi dia tak putih, tak apa-apa. Menyenangkan hati orang, apa salahnya? Balik dari pengajian ini ya Humaira. Yang terlalu jujur, ini panggil ya Hajar Aswad.
ngamuk lah dia. Nah, jadi selama ibu dikasihnya yang 5 tadi, maka bersyukurlah kepada Allah SWT. Jadi tidak serta-merta kalau sudah menikah sama laki-laki, bang, abang sudah nikah sama aku adalah bini abang, maka semua duit abang aku yang mengatur. Kalau abang macam-macam, jadi asal sudah dikasihnya yang 5 tadi. Tapi kalau dia pelit, kedekut, bakhil, maka datanglah perempuan melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Suamiku Abu Sufyan orangnya pelit. Boleh tak ku ambil sebagian harta untuk makan anak-anakku? Kata Nabi, ambillah. Kalau ada standar makan di Medan nih, berapa standar makan orang sebulan? 3 juta. Suami ibu hanya ngasih 1 juta. Boleh ibu ambil yang 2 juta. Ini dia. Balik dari sini, ambillah. Tapi lebih dari situ tidak tanggung jawab Ustadz lagi. Pak Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang seorang mahasiswa? Kenapa dia? Ingin kerja sebagai ojek online. Orang tuanya tak memberi izin karena malu. Mohon tanggapan. Kalau orang tuamu sudah mencukupkan hak-hakmu, dikasihnya engkau uang belanja untuk kuliah di Medan, disiapkannya untuk kos-kosan, maka tak usah kau menjadi ojek online. Ikuti saja. Tapi kalau kurang, engkau membantu meringankan beban dia, maka sampaikan ke orang tuamu, tidak perlu malu punya anak jadi tukang ojek. Justru bahagia. Dengan kerja keras itulah nanti anak ini akan berdiri di atas kaki sendiri. Allahu Akbar. Kata Ibnu Khaldun, ini siklus yang tak pernah berhenti. Orang yang miskin, susah, melarat, berjuang. Orang yang berjuang, berhasil. Orang yang berhasil, nyaman. Orang yang nyaman, tentram, adem, ayem, malas. Orang yang malas, balik susah. Kerajaan pun begitu, orang pun begitu. Itu dulu Pak Ustadz, ayahnya itu susah tuh. Sekarang, dia tengoklah tenang. Habis itu, itulah susah dia balik. Kerajaan juga begitu. Awalnya zaman Nabi Muhammad susah, naik pejuang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah terlena, akhirnya tumbang, jatuh abad ke-5, diserang oleh Mongol, Tatar, habis, hancur, bangkit balik. Nah, itu memang sudah sunnatullah. Maka anak ibu bapak yang mau kerja susah payah, mau dia mencari nafkah, maka pesankan ke dia, kau silakan, tapi jangan sampai kuliahmu terganggu, jangan sampai kau macam-macam. Kalau bisa helm ni jangan kau buka-buka, malu aku kalau nampak tetangga mukamu nanti. Mana tahu malu dia kan. Tak perlu kita malu. Yang kita malu kalau anak kita itu merampok, kita malu kalau anak kita itu berzina. Ini sekarang banyak orang tua tidak menempatkan malu pada tempatnya. Anaknya cari nafkah, dia bilang malu. Anaknya membonceng anak gadis, dia tak malu. Itu anak siapa Pak? Anak saya lah. Kok membonceng dia? Ya sifat ayah kan gak terlalu jauh jatuh dari bawah. Rupanya ulah dia macam itu 30 tahun yang lalu. Bagaimana hukumnya ketika kita mandi wajib? Maaf cakap, ini masalah fikih. Jadi dalam kitab fikih dikatakan toharoh itu dimasukkan ujung kelingking ke dalam dubur supaya keluar semua sisa-sisa kotoran. Nah, dia bertanya tentang itu. Bagaimana kalau ketika dimasukkannya ujung ke dalam dubur, tiba-tiba terikut kotorannya di jari? Apakah mandi wajib kita tetap sah? Tetap sah. Mandi wajib tidak. Antum sedang mandi wajib, terus kencing antum, maka tidak batal mandi wajibnya. Terus kemudian ketika sedang mandi wajib, antum, maka tidak batal mandi wajibnya. Jadi mandi wajibnya tak batal. Antum tetap. Dah, teruskan mandi, cuci bersih. Apa boleh menggabungkan 4 mazhab dalam sholat? Menggunakan mazhab Hambali ketika baca Fatihah. Baca Fatihah dia Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pas ngangkat jari, pakainya tasyahudnya Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Semestinya kalau sepaket Hambali
La ilaha illallahnya setiap masuk Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum. Sah, salatnya tak jadi masalah. Yang tak boleh itu menggabungkan beberapa mazhab dan membatalkan, saling membatalkan. Nah, itu baru tak boleh. Tapi saya menganjurkan jangan campur mazhab karena khawatir nanti jatuh pada tatabbu' rukhas, mencari gampang-gampangnya, enak-enaknya, mudah-mudahnya aja. Makin banyak aja nih. Ustadz, bagaimana seorang suami maaf cakep berhubungan dengan anak kandungnya? Incest namanya. Maka ini yang sedang diperjuangkan di Jerman. Mereka memperjuangkan sudah jebol LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Sekarang yang mau diperjuangkan mereka membolehkan incest. Semua yang dilakukan monyet mau mereka loloskan. Ternyata LGBT itu beberapa puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu sudah dilakukan oleh monyet. Monyet-monyet itu ternyata ada yang homo. Jadi kalau ada orang mau memberi penghargaan untuk homo, maka monyetlah yang lebih layak mendapatkannya. Monyet melakukan incest, mereka pun mau juga melakukan itu. Maka hukuman bagi si bapak ini adalah ditanam badannya sampai sepinggang, dilempar batu sampai mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, seorang laki-laki, perempuan sudah menikah tapi berzina, farjumuhumal battah, rajam, lempar batu dia sampai mati, halal darahnya. La yahillu damu mri'in muslim illa bi'ida salas, tidak halal darah seorang kecuali melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, pancung kepalanya. As-sayyibu zani, sudah menikah berzina, rajam, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, murtad, orang murtad pun dipancung. Hukum mati ada 3. Pertama gantung, kedua tembak, ketiga pancung. Indonesia memakai tembak, makanya pembawa narkoba ditembak pasti jantung. Yang kedua Mesir gantung, Irak pun gantung, makanya Saddam Hussein digantung. Sedangkan Saudi Arabia pancung. Menurut ilmu kematian, di antara tembak dengan gantung dan pancung lebih ringan pancung. Tapi itu prediksi mereka, karena prediksi mereka mengatakan kalau tembak itu sakit, kalau gantung itu pun patah lehernya. Tapi kalau pancung sebelum dia mati dia udah pingsan duluan, karena ketika pisau itu kena ke sini. Tapi aslinya kan belum valid, karena yang mati itu tak pernah cerita bagaimana rasanya. Itu kata-kata mereka aja. Kalau membatalkan sholat, bolehkah masalahnya saya sholat di kamar, mengunci pintu, lalu adik mengetuk-ketuk pintu, atau dengan alasan apa saja bisa membatalkan sholat? Antum sholat di kamar, pintu antum kunci, datang adik antum ngetuk pintu, antum kuatkan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Oh tahu dia, oh agak tenang sholat. Atau kalau sholatnya zuhur, asar, antum kuatkan takbirnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tahu dia sholat. Jangan antum batalkan sholat. Maka orang membatalkan sholat tanpa sebab syar'i hukumnya haram. Haram membatalkan sholat. Jangan batalkan sholat. Bagaimana kalau ada orang sedang camping, surfing, outbound, anak-anak muda sedang outbound, sholat di tanah lapang, di depan ini ada sumur tua, ada lubang, tiba-tiba datang orang buta, tak tahu entah dari mana orang buta datang. Maka bolehkah dia membatalkan sholatnya? Tak boleh. Dia tetap tarik tangan orang buta itu, dia selamatkan dari lubang itu, dan sholatnya tak batal karena hajat. Dia tetap sholat. Nah, dia sudah. Tapi jangan bicara, jangan pula, Pak jangan lewat sini lagi ya. Batal lah sholatnya. Uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Allahu Akbar, nampak dua yang hitam. Al-aqrab kalajengking, al-thu'ban al-af'a, ular, nampak ular hitam, maka antum bunuh. Bunuhnya memang betul-betul bunuh. Macam mana orang bunuh? Jangan pula bunuh sekali berhenti, larilah dia, bunuh. Nah, itu dalil boleh. Gimana cara sujud sahwi Pak Ustadz?
Antum lupa ingatnya sebelum salam. Sebelum salam tuh antum sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud, diam aja. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Habis itu duduk lagi. Allahu Akbar, baru salam. Sujud sahwi sujudnya 2 kali. Sujud itu ada 3. Pertama, sujud syukur. Kapan itu? Waktu Manchester United menang melawan Real Madrid. Yang kedua, sujud tilawah. Wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Yang ketiga, sujud sahwi. Nah, ini pembahasan tentang sujud. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai mazhab? Apakah setiap muslim boleh mengamalkan mazhab atau hanya satu mazhab saja? Mengetahui banyak mazhab, mantap, baik, bagus. Supaya kita menghormati orang. Dalam beramal, maka pakailah satu mazhab. Satu mazhab, satu mazhab. Lebih selamat ibadah kita. Apa hukumnya jika kita puasa? Ketika kita tidur sejenak, mimpi basah. Apakah puasa kita batal? Tak batal. Kenapa tak batal? Karena mimpi bukan kemauan kita. Tak bisa direquest. Bisa? Mana bisa? Kadang-kadang kita berpikir baik, tiba-tiba datang yang tak baik. Nah, ini bukan kuasa kita. Maka di luar kuasa kita. Maka tak batal. Antum mandi, puasa lanjutkan. Mohon Ustadz Somad memimpin persatuan ulama-ulama di Indonesia. Mana bisa? Awak LCMA lagi cemas menghadapi anak-anak. Mereka profesor, doktor, buya, kiai. Itulah ulama-ulama yang besar-besar tuh. Ustadz Bahtiar Nasir. Wah, itu kan gagah perkasa. Takut orang sama dia. Nantinya persatuan ulama ini akan mengeluarkan rekomendasi saat pemilu pilkada sehingga umat Islam mengetahui siapa presiden, anggota DPR, gubernur, wali kota dan kepala desa yang berkomitmen untuk menerapkan syariat Islam. Insya Allah judul ini akan kita pakai, kita akan suarakan supaya kita buatkan label halal untuk calon-calon. Jadi calon anggota legislatif itu harus dikasih label halal. Yang belum dapat label halal itu diragukan kehalalannya. Harus ada. Ustaz, datang orang nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, ya, saya mau jadi calon anggota legislatif DPR. Mantap. Apa saran Pak Ustaz? Kau nanti kalau sudah duduk di sana, kau perjuangkan 3. Yang pertama, perda syariah. Yang kedua, masukkan pendidikan agama dalam sekolah umum, akidah akhlak, Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Yang ketiga, buatkan perda zakat. Zakat, karena bolak-balik kita cerita solat, zakat kapan? Gimana membantu orang susah? Maka masukkan perda zakat, masukkan perda pendidikan agama dalam sekolah umum, perda syariah. Kalau duduk di sana, insya Allah Pak Ustaz, sejak dia nelpon itu sampai sekarang tak pernah nelpon lagi. Itu pula celakanya mereka ini. Bukan hanya penerapan syariat secara pakaian saja, tapi juga mengatur masalah ketimpangan ekonomi hingga tata kelola kekayaan bumi dan air harus secara syariat Islam, bukan seperti sekarang ini yang didominasi oleh segelintir orang saja. Inilah cita-cita dari pengajian-pengajian tabligh akbar. Terus kalau kita sudah ramai, maka orang akan takut, karena dalam dunia demokrasi one man one vote, satu orang satu suara. Kita punya 1000 masjid. Satu masjid jamaahnya ada 1000. 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Kalau sudah 1 juta, maka kita bisa bertarung DPT, daftar pemilih tetap. Orang-orang yang akan mencalonkan diri jadi pemimpin legislatif, DPR, wali kota, bupati, gubernur, melihat orang ramai begini, dia langsung mikir, ini 2 kursi nih, gitu dia. Oleh sebab itu, maka terus anak-anak muda galang persatuan. Tadi Pak Profesor sudah ngomong, kalau anak-anak muda ini yang menjadi timnya, tengok ramai. Tapi kalau kami yang 50, 51, 52 ini beratlah, payah.
Cocoknya acara penyelenggaraan jenazah. Apa sah doa anak ketika mendoakan orang tuanya yang dikubur secara Kristen? Maka tak boleh mendoakan orang beda agama. Kalau masih hidup boleh. Apa doanya kalau masih hidup? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada ayahku, berikan hidayah kepada atukku, berikan hidayah kepada kawanku, karena dia tak tahu. Waktu masih hidup boleh, tapi kalau dia sudah meninggal dunia, maka serahkan sajalah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kebijaksanaan Allah nanti, itu urusan Allah. Usah urus urusan Allah, urus saja urusan kita. Orang tuanya muslim, mu'alaf, tapi ketika meninggal diambil keluarganya, dikubur secara Kristen, berdosa satu kampung. Karena ini fardu kifayah. Kenapa kalian lepaskan dia? Orang yang sudah bersyahadat, ingat waktu Ziana Zen meninggal. Ayahnya bertahan, ini anakku, aku menengok dia bersyahadat, maka ini anakku. Emaknya bertahan, kata emaknya, ini anakku, dia adalah ikut agama kami. Akhirnya menang bapaknya, diselenggarakan secara Islam. Kalau kita tahu dia pernah bersyahadat, diselenggarakan secara non muslim, maka sekampung kita berdosa, maka disebut fardu kifayah. Kalau dilaksanakan sebagian orang, gugur yang lain. Maka itulah gunanya orang yang masuk Islam itu dibuat di masjid, supaya semua jadi saksi tahu dia masuk Islam. Dibuatkan akta. Masjid mesti membuatkan akta. Robahlah KTP, robahlah paspor agama Islam. Itu gunanya. Kalau sudah jelas dia Islam, wajib kita tarik. Nah, andai sudah terjadi Pak Ustadz, diselenggarakan secara non muslim, apakah kita doakan dia? Tetap kita doakan dia, karena dia adalah muslim muslimah saudara kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bacakan Al-Fatihah sampai. Katanya tak sampai Pak Ustadz. Siapa yang bilang tak sampai? Mana nama lengkap dia? Nanti kalau mati saya kirim dia. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Dalam solat fardu ada dua solat yang tidak ada lagi solat setelahnya. Solat subuh, solat asar. Iya, udah lama tahu itu. Yang mau saya tanyakan, dapatkah kita melaksanakan solat qadha, pengganti yang dulu tinggal setelah solat fardu tersebut? Boleh. Yang ada sebabnya boleh. Habis solat asar jam 5, masuk antum ke masjid, boleh solat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Habis sholat asar, ada jenazah, boleh sholat jenazah. Kenapa? Ada sebabnya. Apa sebabnya? Ada jenazah. Qadha juga boleh. Apa sebabnya? Mengqadha. Usolli fardal asri 4 raka'atin qadha'an. Hanya saja kalau khawatir menimbulkan fitnah, jangan antum qadha di masjid, antum pulang ke rumah. Nanti kalau antum buat di masjid, orang berbisik-bisik, ISIS begitu. Orang sekarang kan mudah-mudah aja. Apa itu hadas? Yang mana dikatakan hadas? Ada namanya najis. Najis itu nampak dia, kotoran, air kencing, itu najis. Tapi hadas tak nampak dia, dia batin. Maaf cakap, orang yang berhadas besar, apa dia contohnya? Junub, haid, maka dia sedang berhadas, tak nampak. Mana kita tahu orang berhadas tak berhadas? Memangnya nampak. Kalau hadas besar merah mukanya, kalau hadas kecil kuning, kalau sudah bersuci hijau, tak nampak. Maka kita tak tahu dia berhadas. Tapi kalau bernajis kita tahu, nampak tai ayam, dia bernajis ini orang. Tapi kalau berhadas kita tak tahu. Makanya mandi itu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Wudu nawaitu raf'al hadasil asghari. Wudu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar. Tak nampak dia. Apa yang dibilang hadas dengan najis itu sama, tapi mengapa cara membersihkannya berbeda? Najis harus dibuang dia, habis itu disiram bersih. Nampak dia najis, kotoran. Ada tai, ada kotoran. Kalau hadas tak nampak. Asal siram bersih semua, mandi sudah. Antum berhadas besar, maka pertama masuk kamar mandi, antum basuh kemaluan. Setelah basuh kemaluan, berwudu. Setelah wudu siramkan air dari sebelah kanan, diawali dari bawah.
kaki, betis, paha, pinggang, badan, sampai kepala, sampai atas. Nah, ini membersihkan hadas. Kalau membersihkan najis, buang dulu kotorannya. Tak bisa najis tak dibuang. Seperti yang Ustaz sampaikan dalam masalah furu'iyah, boleh berbeda pendapat. Bagaimana kalau berbeda dalam masalah akidah? Seperti Salafi Wahabi yang mengatakan Allah duduk di atas aras dan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apakah mereka kafir? Apakah berakidah seperti itu? Kata Ustadz Fahmi Salim dari MUI Pusat, 3 ini ahlus sunnah. Mungkin ada yang sudah dapat selebarannya. 3 ini ahlus sunnah. Pertama, ahlul asar. Kedua, Asy'ari. Ketiga, Maturidi. Kalau dia ahlul asar, dia tidak mau mentakwil, dipahaminya seperti ayat itu, hadis itu, tapi dia tak menyamakan dengan makhluk. Contoh, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, tapi kata dia tak sama dengan tangan makhluk. Ini ahlul asar, maka dia tidak menyamakan. Nah, apakah salafi itu masuk ahlul asar atau mujassimah? Nah, di situ letak orang banyak keliru. Yang mengatakan dia tak sama akidahnya sama saya Pak Ustadz, dia menggolongkannya ke mujassimah. Tapi kalau digolongkannya kepada ahlul asar, maka masih masuk ahlus sunnah wal jamaah. Ahlul asar, Asy'ari, Maturidi, maka masih masuk ahlus sunnah. Tapi kalau tak mau mentakwil, tapi juga memahamkannya seperti apa adanya, mesti diyakini macam itu, jangan takwil-takwil, memang samalah macam itu. Oh, na'udzubillah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah itu masuknya dalam mujassimah, maka kebagian termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia tergolong ahlul athar. Ahlul athar. Ini tentang ikhtilaf mereka terhadap Imam Ibnu Taimiyah. Saya mau bertanya tentang memakai cadar, Ustadz. Seperti kita ketahui, aurat wanita itu kecuali wajah dan tapak tangan. Sedangkan ketika sholat, kening harus sujud, harus kena. Bagaimana menanggapi ketika ada orang menutup wajahnya, cuman matanya saja yang nampak? Lebih 20 hadis yang menyatakan tentang zaman Nabi perempuan bercadar. Maka berdasarkan ini, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan cadar wajib. Syekh Abdul Aziz bin Bas, Mufti Saudi Arabia, mengatakan cadar wajib. Tapi Syekh Albani mengatakan cadar tidak wajib. Karena ada hadis-hadis lain mengatakan perempuan zaman Nabi membuka wajahnya. Oleh sebab itu masalah cadar khilafiyah. Ustadz condong kemana? Saya pertengahan. Kalau ada perempuan yang bercadar, saya tak larang. Mahasiswi saya di lokal bercadar, saya tak larang. Dan perempuan kalau dia cantik, maka dia bagus bercadar. Saking kan putihnya, kalau dia minum kopi, nampak berjalan kopi. Itu bagus dia bercadar. Karena kalau tidak, lewat dia di jalan Singamangaraja, tabrakanlah sudaku. Maka baguslah dia bercadar. Kenapa kalau menengok orang bercadar, kita usil. Tapi kalau menengok orang pakai celana pendek, kita cuek. Itu setan sudah berhasil. Asal nampak orang bercadar, hai ninja nih. Tapi kalau ada orang pakai pakaian sempit, cuek aja. Itu setan sudah berhasil. Maka jangan ejek orang bercadar. Yang sudah mau bercadar, bagus, menutup aurat. Itu bagian dari ajaran Islam. Tapi jangan wajibkan cadar. Bagaimana Ustadz cabut sekolah demi kajian akbar? Ini dalil yang dia pakai, ada dalil Al-Quran, ada Al-Hadis, ini Al-Modus. Al-Modus. Antum tak perlu cabut, karena tadi pengajiannya dimulai jam 5. Antum tak perlu cabut. Antum tetap masuk kelas, keluar dari situ baru datang kemari. Malam bisa datang, tak bisa jadi alasan. Nanti saya bilang itu, dipegangnya mati-matian, direkamnya pula tuh. Kau kenapa cabut? Ini dalilnya. Bisa. Tapi kesungguhan kalian, anak-anakku, adik-adikku yang sudah serius pengajian ini, Masya Allah, anak muda mau datang pengajian, sudah masuk ke dalam, tak peduli lagi dia sendalnya di mana, helmnya di mana. Ustadz kok tahu? Tak, di dalam perjalanan bos serak-serak helm sama sendal.
Yang penting bisa ngaji. Mudah-mudahan kalian termasuk anak muda yang dapat naungan di padang mahsyar. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan ketika tak ada naungan di padang mahsyar. Satu di antara naungan yang 7 itu siapa yang dapat? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kalau ada orang tua beribadah, wajar. Malaikat maut sudah mengintai. Tapi anak muda, padahal malam ini pacar-pacarnya sudah bolak-balik SMS, bang, kita ke karaoke ya. Tidak, aku pengajian. Sekali ngaji, saya tahu ngaji. Ngaji, izin dengan aku ngaji. Nanti balik pengajian ini baru kita pergi sama. Itulah. Jadi kalian harus hijrah total. Dah total. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Juz 15 surat Al-Kahfi, cerita tentang Ashabul Kahfi. Fityatun, mereka anak-anak muda, amanu, beriman, bi rabbihim, kepada Allah, wa zidnahum huda, kami tambah hidayah. Anak muda kalau dia beriman, hidayahnya bertambah-tambah, maka tetaplah istiqomah dalam pengajiannya. Allahu Akbar. Masya Allah, tak turun-turun suara takbir. Ustadz, bagaimana hukum pedagang yang menjual pakaian yang membuka aurat? Mengalirlah. Inilah namanya amal jariah, dosa jariah. Apakah si pedagang mendapatkan dosa dari pakaian itu? Ya, setiap kali orang yang memakai pakaian legging itu, maka mengalir dosanya. Maka bapak ibu yang berjualan pakaian you can see, pakaian legging, pakaian celana jin, celana hantu, celana setan, berhentilah, carilah pakaian syariah. Sama macam orang menjual khamar yang haram. La'ana naha Rasulullah SAW thamanil kalbi, tak boleh menjual anjing. Wa mahril bari, tak boleh halal dari upah prostitusi, WTS. Wa hulwanil kahin, upah dukun. Anjing, WTS, dukun. Maka semua yang haram dikiaskan kepada itu. Na'udzubillah. Asar tadi solat, jaraknya seperti solat jenazah. Oh, saking padatnya. Macam di Taman Raudhah tadi memang. Tadi solat asar banyak yang macam solat jenazah. Mau sujud pun susah. Apakah solat saya sah Pak Ustadz? Kalau antum sujud sampai menempelkan, walaupun dagu antum berjumpa sama lutut. Tapi sampai antum sujud ke bawah, maka sah, sujud antum sah. Nah, jadi tak perlu. Tapi yang tadi tak bisa sujud, maka sekarang dia ragu-ragu, maka diulangnya solatnya. Batal sujudnya, batal solatnya. Batal solat, maka solatnya i'adah. Solat itu 3. Pertama, usolli fardal asri 4 raka'atin adaan. Yang kedua, usolli fardal asri 4 raka'atin qadaan. Yang ketiga, usolli fardal asri 4 raka'atin i'adatan. Diulang solat. Kenapa? Karena tak sah. Tapi kalau udah tadi sempurna sujud, sah. Akan datang, kita lebih tertibkan lagi pengajian, bukan hanya sekedar ramai, bukan sekedar syiar, tapi juga ibadah kita mesti kita luruskan. Sudah setengah 10 dari jam 8, janji tadi jam 10. Masya Allah, cepatnya waktu berlalu. Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua di saat saya merantau jauh menuntut ilmu? Kirim-kirim kabar. Jangan sampai emak kita datang ke tempat servis HP, tolong tengokkan HP-nya kok rusak kayaknya. Ditengoknya, hanya HP tidak rusak lah, anaknya tidak nelpon. Dia dulu melahirkan engkau meregang nyawa. Kalau belum bisa menyenangkan dia, jangan menyusahkan dia. Saya kuliah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Tak pernah saya susahkan orang tua. Prinsip saya satu, kalau aku belum bisa menyenangkan engkau mak, belum bisa aku menyenangkan engkau, maka aku tak mau menyusahkan engkau. Jangan sampai sudahlah menyenangkan, tidak menyusahkan aja. Hitam, pesek, pendek, hidup, menyusahkan pula. Kenapa tak mati aja waktu kecil dulu? Antum jauh, telepon dia, mak sehat, aku alhamdulillah sehat mak. IP kau berapa? 3,7 mak. Ya, memang betul pula segitu. Jangan 2,0 ngaku 3,7. Bagaimana berkomunikasi dengan akhwat yang belum halal Pak Ustaz? Tak ada komunikasi.
Apa pula komunikasi sama akhwat? Saya sekarang punya grup Ikatan Alumni Al-Wasliyah. Sekarang baru mereka kirim pesan. Mat, kesan kami dulu waktu sekolah, kau tak pernah ngomong sama kami sekalipun. Tak pernah saya ngomong sama mereka. Kenapa? Karena saya komunikasi dengan akhwat. Alah Ustaz tuh ngomong aja. WA saya dibalasnya pertanyaan jamaah saya jawab. Tapi kalau sudah masalah pribadi, Ustaz sudikah menjadi imamku? Macam-macam itu. Jangan ada kontak pribadi. Antum yang belum menikah nanti saya kasih. Saya transferkan tuh antum. Cuman masalahnya dia mau mencari yang macam saya pula. Mengenai solat Jumat, bolehkah kita masbuk ketika solat Jumat tersebut sedang dilaksanakan dalam rakaat kedua? Apakah melakukannya sama seperti solat fardu Jumat atau tidak diperbolehkan masbuk? Masuk antum, dia sudah tasyahud akhir. Inilah orang paling keterlaluan. Kalau datang pada saat pertama seperti berkorban seekor onta, datang pada saat kedua seperti berkorban seekor sapi, datang saat ketiga seperti berkorban seekor kambing, saat keempat datang berkorban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkorban seekor telur burung, telur ayam. Sekarang anak muda jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Datang dia sudah masuk terlambat pula tuh, sudah terlambat tertulis pula di baju di belakang. Emang masalah buat lo? Anak-anak muda, jangan kalian ulang lagi. Jam berapa zuhur sekarang? Jam 12.20. Datang jam 12, duduk di saf pertama, malaikat mencatat dan baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur. Diberikan Allah dia cahaya pencerahan, the likeness ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Kalau mau selamat daripada Dajjal, bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, maka banyak membaca surat Al-Kahfi. Hafal 10 ayat pertama Al-Kahfi, sebelum salam baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Oke, kasus Pak Ustadz macet, lalu kemudian sampai ke masjid sudah tasyahud akhir. Bagaimana? Engkau ikut tasyahud akhir, bangkit 4 rakaat. Tidak 2 rakaat. Fenomena sekarang terlalu banyak umat Islam berlomba-lomba mendirikan masjid. Padahal masjid-masjid tidak susah untuk ditemukan sekarang ini. Bagaimana pendapat Ustadz tentang saudara kita yang membangun tapi sampai minta ke jalan-jalan, terkesan kurang martabat dilihat oleh orang non-muslim. Datanglah jamaah Malaysia. Datang jamaah Malaysia, satu bis. Begitu dia tengok orang Islam di Indonesia membawa tangguk, heran dia. Apa ke? Ikan ke? Kata dia. Mau nengok mak-mak berbedak putih, mau menangguk duit 2.000 perak. Macam kita tinggal di negeri susah, padahal gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud, katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Kenapa bisa begini? Ada apa ini? Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu maka tidak lagi minta-minta, orang Islam langsung potong atas 2,5% zakat, sisanya infak, wakaf, sedekah. Kenapa rumah ibadah mereka besar, hebat? Karena mereka mengeluarkan 1/10, bukan tanggung-tanggung, 1/10. Berapa itu? 10%. Kalau dia pegawai tinggi, gajinya 10 juta, 1 juta. Orang Islam berapa? 2,5% bagi yang mau. Dia kalau tak store 1/10, jenazahnya tak diurus, tidak akan didoakan, tak akan dimisahkan. Orang kita enggak, ke masjid tak pernah, sedekah tak pernah, begitu mati tetap juga dibawa ke masjid. Imam itu pula baiknya minta ampun, bukan di belakang imam, di depan imam langsung letak. Sesudah itu ditanya pula jamaah, apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya tak ada situ. Kalau ada saya tak baik. Kan pernah dia baik. Hantu itu. Jadi masalah membangun masjid ini termotivasi karena hadis man bana masjidan, siapa yang membangun masjid banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu istana dalam surga. Mudah-mudahan kita kaya-kaya semua bisa bangun masjid.
Tapi sesudah bangun masjid, makmurkan masjid, dirikan masjid, angkat satu imam hafal Quran, musabaqah, datang ke LPTQ. Berapa yang hafal Quran nih? Tolong datang ke masjid kami angkat jadi imam, gaji dia 5 juta sebulan. Ada masjid, ada di Kabupaten Rokan Hulu, ada tuan kaya dibangunnya masjid. Pak Haji, hebat masjid nih ya. Berapa harga masjid nih? 5 miliar. Yang bangun berapa orang Pak Haji? Kenapa Pak Haji senyum? Saya sendiri Pak Ustaz. Dia angkatnya imam, digaji 5 juta sebulan. Ada sekarang. Kalau mau nanti saya bawa ke Rokan Hulu Riau. Wah, begitulah. Jadi jangan setelah bangun masjid tinggalkan. Akhirnya kambing aja yang masuk ke masjid. Maka angkat imamnya. Kenapa hafal Quran? Dibukalah di situ kelas-kelas pondok tahfiz. Nah, ini penting ke depan. Ustadz, dalam menjamak solat dengan jamak takdim, haruskah meninggalkan rumah baru boleh jamak, atau di rumah sebelum pergi sudah boleh jamak? Qasar tidak boleh kecuali setelah safar. Kalau antum mau zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, mesti safar dulu. Paling tidak sudah keluar dari surul balad, dari pagar kota. Kota Rabat, tempat saya kuliah, itu ada pagarnya, temboknya. Kerajaan Melayu Delhi ada pagarnya, ada pagar tembok. Keluar dari tembok baru boleh. Keluar dari, selama tinggal Anda sudah meninggalkan kota Medan, nah, itu baru boleh qasar. Tapi kalau jamak, yakin betul antum bahwa akan pergi sampai di airport, pergi ke musola. Nah, kalau Kuala Namu itu sudah keluar tuh, itu sudah safar tuh, bisa antum qasar sana. Tapi andai tidak, maka antum jamak. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, jamak takdim, tapi tidak qasar. Karena qasar boleh setelah safar. Sebelum safar tak boleh. Kalau masbuk sholat subuh, apakah si makmum baca kunut atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i ya. Ini imam, ya. Ini makmum. Oke. Si imam rakaat kedua, Allahumma hdina fi man hadait, masuk si makmum. Waktu si imam mau rukuk tadi rakaat kedua, Allahu Akbar, si makmum sempat ikut rukuk. Tegak dia. Rakaat kedua bagi imam, rakaat 1 bagi makmum. Setelah imam salam, maka si makmum tegak lagi, rakaat kedua bagi makmum. Maka si makmum tetap baca kunut lagi, karena rakaat itu rakaat kedua bagi dia. Nah, muncul masalah. Kalau gitu kunutnya 2 kali lah. Ya, kenapa kunutnya 2 kali? Yang pertama tadi imam rakaat kedua, dia rakaat pertama. Kenapa dia baca doa kunut? Karena mengikut imam. Setelah imamnya cabut, tentu imam itu cabut, apa pula tegak dia lagi situ? Sudah selesai. Imam pergi, tegak lagi si makmum. Rakaat si makmum ini rakaat kedua. Maka dia baca kunut lagi. Nanti kalau ada orang, kenapa kau baca kunut 2 kali? Itu tadi rakaat kedua bagiku. Ah, kacau nih Pak Ustadz. Nah, maka jangan masbuk. Masbuk tuh buat susah aja. Tapi jadilah daripada tak sembahyang sama sekali. Ustadz, bagaimana caranya supaya saya dapat khusyuk dalam melaksanakan sholat? Oh, itu yang tadi belum selesai, belum tuntas. Pertama, ada 5. Pertama, ketika berwudu itu antum ma'rifatkan, keluarlah dosa dari mulut, keluar dosa dari biji mata, keluarlah dosa dari kepala telinga, maka tak boleh ngomong. Yang kedua, dari tempat wudu ke dalam masjid tak boleh tasbih, jangan antum menjadi jemari, jaga betul. HP matikan, jangan ngobrol. Dah, sampai ke dalam masjid, maka antum hilangkan kudrat, iradat, sama, basar, kalam, pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi, engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari, la haula wala quwata illa billah. Serahkan pada Allah taala. Allahu akbar. Yang keempat, mulut mengucap, hati mengingat. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya menyebut atau diam saja? Kata Khabbab ibnul Arth, Nabi kalau sholat mulutnya menyebut. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihyati, ku tengok Nabi mulutnya bergoyang. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergoyang? Bittirabi lihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang.
Maka sholat itu jangan diam. Ini ada orang sholat diam. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah kau baca apa. Kenapa kau tengok-tengok pula mulut aku? Kata dia. Maka mulut bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Hamsah. Di agak-agak telinga kita mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Takbir intikal itu membantu. Setelah itu kau siapkan cawannya. Masalah airnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat tilang sudah masuk. Ustaz, 21.30 close, game is over. Apakah boleh berdoa di saat sujud? Bukan boleh. Hadis riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah, bukan yang di pintu Ka'bah. Kalaulah dekat dengan Allah pintu Ka'bah, orang susah akan komplain. Gimana dia bisa sampai pintu Ka'bah? Orang yang paling dekat dengan Allah bukan yang ada di taman Raudhah. Orang yang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, waktu sujud, fa aksiru fihi doa, maka perbanyaklah doa waktu sujud. Hadis riwayat Muslim. Tapi kalau sholat sendiri, kalau jadi imam yang panjang-panjang, pitam makmum di belakang. Gelap pandanganku tadi waktu dia jadi imam. Tak apa-apa jadi baca kan. Kertas terakhir. Tolong sebutkan nama anak saya, Putri Humairah dan putra Al-Fatih menjadi anak soleh. Nanti kita doakan di akhir majelis, anak yang disebut, anak yang tak disebut, semuanya akan menjadi soleh dan soleha insyaallah. Bagaimana hukum donor darah? Ada diperjualbelikan, tak tahu entah darah siapa. Darah orang kafir, darah siapapun, maka boleh dipakai. Begitu fatwa ulama Mesir. Jangan takut, tapi ini pemikiran umat Islam ke depan, mesti ada bank donor darah Islam supaya kita selamat, aman, tenang. Bagaimana sholat Jumat jika imam terhijab seperti di belakang? Sholat jamaah, imamnya terhijab selama tak sampai, ada makmum posisi lantai lebih, selama tak sampai lebih kurang kalau diukur sekarang 150 meter. Selama tak sampai bukan 150 meter. Selama sopnya menyambung sopnya, menyambung hatta ilal Yaman, walaupun ke Yaman. Makanya di Saudi, di Makkah Al-Mukarramah banyak. Di sini, tapi masih menyambung dia. Maka tetap berjamaah. Apalagi ini dalam keadaan darurat. Mau sholat di situ sendal, mau sholat di situ hujan pula, becek segala macam. Maka ini mudah-mudahan ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Di tempat yang penuh barakah bersama orang yang baik-baik, maka ampunkan segala dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sembuhkan, sehatkan dia ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan dia jodoh yang soleh dan solihah ya Allah. Wala raghiban an la anjabta, yang akan punya anak mudahkan urusannya dan jadikan anaknya anak yang soleh dan solihah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak keturunan kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana ja'alna muqimis shalah, jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyatina, sampai kepada anak cucu keturunan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal khashi'in, jadikan kami orang-orang yang khusyuk. Wa ja'alna minal mutawadhi'in, jadikan kami orang-orang yang tawaduk, rendah hati. Wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan yang baik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar, jauhkan Medan Sumatera Utara bil khusus, jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah.
Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. Wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lagi jamaah yang ada di belakang layar yang ada di sebelah kiri, ya kami mohon untuk ya kepada PIC dari multimedia, mohon juga untuk mengecek sekali lagi. Menjaga ketertiban kita di dalam masjid. Sekali lagi, kita tujuannya baik. Mari kita jaga juga rumah yang sangat baik ini, rumah Allah ini, ya. Apabila nanti Ustadz masuk ataupun keluar, saya mau ada kesepakatan antara kita semuanya, panitia dan jamaah. Mohon berikan saja ruang untuk Ustadz keluar, sudah cukup. Tidak perlu kita menunjukkan baik. Boleh kita kagum kepada beliau, tapi tidak usah kita tunjukkan dengan cara harus merebut beliau biar foto sama kita atau lainnya. Kajian beliau kita amalkan, insya Allah secara batin kita sudah terikat kepada beliau, insya Allah kepada orang yang kita kagumi. Untuk itu beliau masuk, beliau keluar nantinya, mohon kita tenang saja. Cukup doakan beliau sehat selalu dalam lindungan Allah agar senantiasa dijaga, agar kita terus dapat bisa belajar dari beliau, ya, mengambil ilmu-ilmu dari beliau, ya, ya, tenang saja, tidak perlu